kita bersama Bapak Yanto Aksesoris. Bapak Yanto Aksesoris. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai sila pertama di Pancasila. Jadi sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah Bapak sudah menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya sudah menjalankan ibadah secara berkala, menyempatkan waktu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama saya yang anut. Ya. Pada sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah Bapak sudah menerapkan sila kedua tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ya, bersikap adil dan melakukan apa yang menjadi kewajiban saya gitu. Ya. Selanjutnya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Apakah Bapak sudah menerapkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kebanyakan sudah, karena saya menghargai perbedaan kelompok atau suku dan bangsa. Selanjutnya, sila 4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah Bapak sudah menerapkan sila keempat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dalam 5 tahun sekali kita terlibat dalam pemilihan umum. Nah, terus aktif dalam kegiatan di tingkat lokal seperti kelurahan atau desa. Terakhir, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Bapak sudah menerapkan sila kelima Pancasila tersebut? Ya, menentang korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat. Di sini saya bersama Pak Yono. Di sini saya akan menanyakan tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah Bapak sudah menerapkan sila pertama tersebut di dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Bagaimana cara Bapak menerapkan sila pertama tersebut? Menjunjung kedaulatan antar masyarakat, dan membangun kerukunan antar masyarakat. Untuk pertanyaan yang nomor 2, dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah Bapak sudah menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Seperti apa Pak contohnya? Kepedulian terhadap lingkungan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu sila yang ketiga Persatuan Indonesia. Apakah Bapak sudah menerapkan sila ketiga dalam kehidupan Bapak? Seperti apa Pak contohnya? Menghindari konflik dan sengketa, memahami sejarah dan budaya bangsa. Baik, untuk soal yang nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah Bapak sudah memperlakukan sila keempat dalam kehidupan Bapak? Seperti apa Pak contohnya? Berperan dalam proses bermusyawarah. Dan soal yang terakhir Pak, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Bapak sudah menerapkan sila kelima tersebut dalam kehidupan Bapak? Seperti apa Pak contohnya? Oke. Baik, di sini saya sama siapa? Mas Januar Rahman Saim. Saya di sini akan bertanya-tanya tentang nilai-nilai Pancasila. Baik, dalam Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah sudah diterapkan dalam kehidupan Mas yang sehari-hari? Ya, untuk sila pertama sudah untuk saat ini, seperti menjaga kesakralan tempat ibadah. Tentunya menghormati dan menjaga tempat-tempat ibadah agar tetap suci dan tidak tercemar. Yang kedua, mempraktekkan nilai-nilai keagamaan. Baik, nilai Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah Mas sudah diterapkan dalam sehari-hari? Ya, alhamdulillah sudah. Contohnya memberikan kesempatan dan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung. Baik, yang dalam Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, apakah sudah diterapkan dalam sehari-hari Mas? Sudah, tentunya menghormati kebebasan berpendapat. Dalam Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, apakah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Mas? Sudah, tentunya menjaga hak asasi manusia dan menumbuhkan budaya demokratis. Ya, baik, dalam yang terakhir nilai Pancasila yaitu keadilan sosial, apakah sudah diterapkan dalam kehidupan Mas? Juga tentunya menentang diskriminasi dalam akses pendidikan. Tempat wisata Malioboro menjadi tempat praktik nilai Pancasila karena memiliki nilai-nilai yang mencerminkan ajaran Pancasila.
seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Malioboro merupakan pusat keramaian dan kegiatan ekonomi masyarakat Yogyakarta, di mana lapisan masyarakat saling berinteraksi dan bekerja sama. Selain itu, keberagaman budaya dan agama yang ada di Malioboro juga mencerminkan nilai persatuan dan kerukunan antar umat beragama, yang merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan di Malioboro juga mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan sosial, di mana pelaku usaha saling membantu dan berbagi hasil usaha. Oleh karena itu, Malioboro menjadi tempat praktik nilai Pancasila karena nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di tempat wisata tersebut. Dalam ekosistem tempat wisata di Malioboro ini, masyarakatnya sedikit memahami apa itu Pancasila, serta bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemahaman dari narasumber yang telah kami wawancarai sebelumnya. Pada sila pertama, narasumber sudah memahami arti penting sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerima dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan, serta menjalani kehidupan dengan rasa syukur, menghormati berbagai keyakinan agama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, narasumber juga sudah memahami apa itu sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menganut prinsip keadilan, kesetaraan, dan menghargai martabat setiap individu, dan juga tidak melakukan diskriminasi, serta menghormati hak asasi manusia, berlaku adil dalam interaksi sehari-hari, dan mengutamakan toleransi. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, masyarakat juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, membangun rasa persatuan dengan menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama, serta menghindari konflik yang dapat merusak persatuan. Keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat sudah menerapkan demokrasi, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan menghormati otonomi daerah. Masyarakat juga menghormati pendapat orang lain, berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Walaupun mereka berdagang, tetapi tetap berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, berkontribusi pada kebaikan bersama, membantu sesama yang membutuhkan, dan mendukung program-program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab bersama warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, diharapkan masyarakat dapat hidup harmonis dan dalam keberagaman dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tegar Aditya, NIM 23060020082. Beberapa saran untuk menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Luangkan waktu untuk refleksi spiritual setiap hari, entah itu melalui doa, meditasi, atau aktivitas yang mendekatkan diri pada keberadaan yang lebih tinggi. Hormati keberagaman agama dan keyakinan orang lain, dan jadilah teladan toleransi dalam berinteraksi dengan sesama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlihatkan keadilan dan empati dalam tindakan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, atau di masyarakat. Ajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda agar dapat memahami pentingnya sikap adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Jalin hubungan yang baik dengan tetangga, teman, dan rekan kerja untuk menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Hindari konflik dan perpecahan dengan berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencari solusi bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, seperti memberikan masukan dalam forum musyawarah atau pemilihan umum. Hormati pandangan dan hak-hak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantu mereka yang membutuhkan, baik melalui aksi sukarela atau dukungan finansial. Perjuangan kesetaraan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebijakan yang adil. Selamat menerapkan dan terus berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Kesimpulan, di dalam ekosistem tempat wisata Malioboro ini, ternyata tidak semua masyarakat memahami arti penting Pancasila. Mereka hanya mengerti Pancasila sedikit arti Pancasila tersebut. Kami mengambil kesimpulan dari tiap-tiap Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat bisnis di tempat wisata Malioboro seharusnya mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan agama. Etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat menciptakan lingkungan wisata yang lebih harmonis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaku bisnis di tempat wisata Malioboro seharusnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan bisnis. Perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, termasuk hak-hak pekerja dan konsumen. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lingkungan wisata ini harus menjadi tempat bersatunya berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan dan kerjasama antara pelaku bisnis dari berbagai latar belakang dapat memperkuat persatuan dalam pembangunan ekonomi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan-keputusan di tempat wisata sebaiknya melibatkan perwakilan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial seharusnya tercermin dalam distribusi keuntungan dan akses ke sumber daya ekonomi. Pelaku bisnis di tempat wisata ini diharapkan berkontribusi pada pengentasan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.